I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan kami dari kelompok 12 mata kuliah Filsafat Manajemen Islam akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang paradigma sains Islam. Itu perkenalkan, saya Siti Nurjana dengan NIM 21040324, dan ini rekan saya Mewiti Ziarti dengan NIM 21030366. Untuk yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian paradigma sains Islam. Paradigma dalam konteks sains mengacu pada kerangka pemahaman, metodologi, dan pandangan dunia yang mendasari praktek dan penelitian ilmiah. Kemudian, paradigma sains Islam adalah kerangka pemahaman yang mengintegrasikan ajaran Islam dengan praktek ilmiah yang menghasilkan pendekatan yang unik dalam memahami alam semesta dan mencari pengetahuan. Kemudian pada dasarnya paradigma sains Islam memandang alam semesta sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang mencerminkan kebijaksanaan, keadilan, dan kekuasaannya. Dalam pandangan ini, ilmu pengetahuan dan penelitian dianggap sebagai upaya untuk memahami tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan ketaatan terhadap perintahnya untuk mempelajari dan mengeksplorasi Islam. Untuk yang selanjutnya yaitu mengenai pandangan Islam terhadap sains. Islam memberikan pandangan yang positif terhadap sains dan pengetahuan. Agama Islam mendorong umatnya untuk mempelajari alam semesta dan memperoleh pengetahuan yang bermanfaat. Al-Quran mengandung banyak ayat yang mendorong orang-orang beriman untuk merenungkan ciptaan Allah dan memperdalam pemahaman tentang alam semesta. Dalam Islam sendiri, pengetahuan dikategorikan menjadi 2 jenis. Yang pertama, ilmu agama atau ilmu syar'i, dan yang kedua yaitu ilmu umum, ilmu dunia atau sains. Keduanya dianggap penting dalam membangun masyarakat yang berdaya dan seimbang. Sains dipandang sebagai sarana untuk memahami alam semesta dan memperoleh manfaat untuk kesejahteraan umat manusia. Dalam pendekatan Islam terhadap sains didasarkan pada prinsip-prinsip seperti pencarian kebenaran, metode ilmiah yang rasional dan empiris, etika dalam penelitian, serta pemanfaatan pengetahuan untuk kepentingan umat manusia. Baik, saya akan melanjutkan. Untuk materi yang selanjutnya adalah moral dan etika dalam sains Islam. Sains Islam mendorong pengembangan pengetahuan yang dilandasi oleh nilai-nilai etika dan moral yang tinggi. Kemudian Islam mengajarkan pentingnya etika dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam praktek sains dan penelitian. Beberapa nilai etika yang penting dalam sains Islam antara lain, yang pertama, kejujuran. Para ilmuwan muslim diharapkan untuk selalu jujur dalam melaporkan segala temuan dan hasil penelitian mereka tanpa menyembunyikan apapun. Jadi di sini tuh para ilmuwan itu harus benar-benar jujur. Nggak ada ilmuwan pembohong, itu berarti bukan ilmuwan. Kemudian yang kedua adalah keadilan. Prinsip keadilan harus diterapkan dalam praktek penelitian. Kenapa begitu? Karena kalau meneliti nggak adil tuh gimana? Termasuk dalam pemilihan sampel, pengolahan data, dan interpretasi hasil, semuanya harus adil. Kemudian kerjasama sains Islam mendorong kolaborasi dan pertukaran pengetahuan antara ilmuwan. Kerjasama yang baik dan saling mendukung dianggap penting untuk mencapai kemajuan dalam penelitian. Kemudian yang keempat, tanggung jawab sosial. Para ilmuwan muslim diharapkan untuk menggunakan pengetahuan dan temuan mereka yang pentingnya umat manusia secara luas. Kemudian selain itu, sains Islam menekankan pentingnya etika dalam menggunakan teknologi. Dalam konteks ini, sains dan teknologi harus digunakan sesuai dengan nilai-nilai Islam, menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan berkelanjutannya alam.
Baik, untuk yang selanjutnya yaitu mengenai faktor pendorong kemajuan dan penyebab kemunduran sains Islam. Kemajuan dan kemunduran sains Islam dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang pendorong kemajuan meliputi 1. Keharmonisan antara agama dan ilmu pengetahuan. Pada masa kejayaan sains Islam, pada abad kejayaan Islam, terdapat keharmonisan antara ajaran Islam dan eksplorasi ilmiah. Agama Islam memberikan landasan moral dan filosofis yang mendorong pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, keterbukaan terhadap pengetahuan dari berbagai budaya. Pada masa itu, dunia Islam memiliki akses dan keterbukaan terhadap pengetahuan dari berbagai budaya dan peradaban, seperti Yunani kuno, Persia, India, dan Tiongkok. Ini memungkinkan transfer pengetahuan dan pengembangan ilmiah yang sangat pesat. Untuk yang ketiga, dukungan dari penguasa dan lembaga pendidikan. Para penguasa muslim pada masa itu memberikan dukungan besar terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dengan memberikan lembaga-lembaga pendidikan, perpustakaan, dan pusat penelitian yang memfasilitasi kegiatan ilmiah. Sementara itu, beberapa penyebab kemunduran sains Islam meliputi 1. Krisis politik dan kehancuran peradaban. Pasca abad kejayaan Islam, dunia muslim mengalami periode krisis politik, penaklukan dan kehancuran peradaban yang mengakibatkan berkurangnya dukungan terhadap ilmu pengetahuan dan penelitian. 2. Perubahan sosial dan budaya. Perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat Islam termasuk penurunan minat pada ilmu pengetahuan, ketidakstabilan politik, dan pengaruh dogma sempit dapat menjadi faktor penyebab kemunduran sains. 3. Keterbatasan akses terhadap pengetahuan dan terputusnya transfer pengetahuan. Seiring berjalannya waktu, akses terhadap pengetahuan dari peradaban lain berkurang dan transfer pengetahuan melambat atau terputus. Hal ini dapat menghambat kemajuan sains Islam. Yang terakhir, yaitu perubahan paradigma dan dominasi pemikiran Barat. Munculnya paradigma baru dalam sains dan dominasi pemikiran Barat menyebabkan pergeseran fokus dan pandangan dalam dunia ilmiah, mengurangi peran dan pengaruh sains Islam. Terima kasih. Baik, itu tadi yang dapat kami paparkan mengenai paradigma sains Islam. Semoga apa yang telah kami paparkan bisa bermanfaat bagi kalian semua yang telah menonton video ini. Dari kami apabila banyak sekali kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.